Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan bab yang ke-36. Bab yang ke-36, hadis yang ke-70, halaman 91. Silakan bisa dilihat bukunya. Yaitu tentang orang yang menyambung hubungan kekeluargaan. Orang yang menyambung silaturahim. Pada zaman jahiliyah lalu dia masuk Islam. Artinya perbuatan-perbuatan dari kebaikan-kebaikan orang yang musyrik ataupun dia adalah orang kafir, ketika dia masuk Islam, apakah perbuatan kebaikannya sebelum dia masuk Islam mendapatkan balasan? Maknanya begitu. Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan atau perbuatan baik seseorang non-muslim sebelum dia masuk Islam, gitu ya. Apakah setelah masuk Islam dia mendapatkan balasan? Ini yang kita akan bahas. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bab ini mengajarkan kepada kita ada orang-orang non-muslim yang mereka memiliki perbuatan baik. Mereka memiliki perbuatan baik. Ya. Orang non-muslim ada nggak yang baik? Ada nggak yang baik? Ada. Ya, ada. Ya. Orang non-muslim ada yang berbuat baik. Sebelum dia masuk Islam, ya mungkin dia orang baik, menyambung silaturahim, ya, atau mungkin dia suka membantu orang-orang miskin, ada, ya, atau mungkin dia berbakti kepada orang tua walaupun dia non-muslim, ada, ya. Atau mungkin kalau dia seorang suami sangat perhatian kepada keluarganya, perhatian dengan anak istrinya,
Kalau dia seorang perempuan, mungkin dia berbuat baik kepada suaminya dulu atau kepada anaknya, ya. Atau mungkin jiwa sosialnya apa? Besar. Ya, suka membantu, ya, memberikan bantuan, ya. Sehingga bagaimana ketika sudah masuk Islam? Apakah mendapatkan pahala yang dia telah lakukan dulu ketika sebelum masuk Islam dari kebaikan-kebaikannya? Ini yang kita akan bahas. Hadis yang ke-70 bab yang ke-36. Ya, hadis yang ke-70. Disebutkan Ani Zuhri qala akhbarani Urwah ibnu Zubair anna Hakim ibni Hizam akhbarahu. Hadis ini dari Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi. Annahu qala lin Nabi, bahwa Hakim bin Hizam ini pernah nanya ke Rasul, pernah bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya Hakim bin Hizam ini? Hakim bin Hizam mengatakan, Ara'aita umuran kuntu atakhannasu biha fil jahiliyah. Apa pendapatmu wahai Rasul, bahwa aku dulu sebelum masuk Islam, dulu waktu aku sebelum masuk Islam, atakhannasu biha, aku banyak melakukan kebaikan. Apa pendapatmu wahai Rasul, bahwa aku dulu sebelum masuk Islam, aku telah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikannya, lihat, min silatin, aku biasa menyambung silaturahim. Aku biasa menyambung silaturahim. Ada saudaranya yang dibantu, keluarganya yang ditolong. Wa itaqatin, dan aku juga biasa memerdekakan budak. Aku biasa memerdekakan budak agar dia merdeka. Ya. Wa shadaqatin, dan aku juga dulu sebelum masuk Islam bersedekah. Jadi orang non muslim juga ada sedekah. Cuman kan entah sedekahnya mana kan kita nggak tahu. Tapi ada sedekah. Wa shadaqatin, dan dulu saya itu rajin sedekah. Fahalli fiha ajrun, apakah aku dapat balasan dari kebaikan yang aku lakukan dulu ketika aku sebelum masuk Islam? Faqala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang apa? Amalan kebaikan dari orang-orang yang dulu sebelum masuk Islam sudah berbuat baik. Apa kata Nabi? Aslamta ala ma salafa min khairin. Setelah engkau masuk Islam, setelah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka engkau mendapatkan dari kebaikan yang engkau lakukan dulu sebelum masuk Islam. Luar biasa jemaah. Allahu Akbar. Engkau mendapatkan pahala yang dulu kamu berbuat baik sebelum masuk Islam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-70 ini. Yang pertama, semua kebaikan yang pernah dilakukan seorang non-muslim, baik itu orang musyrik ataupun orang kafir, ya, sebelum dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Saya ulangi, faidah yang pertama dari hadis ini,
perbuatan-perbuatan kebaikan seorang non-muslim yang dulu dia lakukan sebelum masuk Islam, ya, sebelum dia masuk Islam, maka setelah masuk Islam, maka amalan perbuatannya, ya, kebaikannya waktu sebelum masuk Islam, Allah balas kebaikannya. Dengan syarat apa? Masuk Islam. Dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia melanjutkan amalannya tadi. Dia melanjutkan amalan tadi. Jadi misalnya sebelum masuk Islam dia suka ngasih saudaranya, suka bantu saudaranya, dia bantu usahanya, dia bantu modal, dia utangin, dia jenguk kalau sakit, dia bantu kalau lagi kesusahan, ya, dia datang ketika diundang. Setelah masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu sebelum dia masuk Islam, maka Allah balas pahala. Kapan? Setelah dia masuk Islam dan dia melanjutkan amalannya itu. Jadi setelah masuk Islam bukan berhenti sedekahnya, bukan. Setelah masuk Islam dia lanjutkan silaturahim lagi. Setelah dia masuk Islam dia sedekah lagi. Setelah dia masuk Islam dia bantu saudaranya lagi. Setelah masuk Islam dia jenguk yang sakit dari saudaranya, dia bantu lagi. Ini yang menjadikan pahalanya yang dulu dia pernah lakukan sebelum masuk Islam mendapatkan pahala. Enak aja, Pak? Enak. Ya, enak. Atau misalnya orang muslim dulu sebelum tahu ngaji, sebelum tahu hidayah sudah muslim, cuman masih malas ibadah. Ya, atau dulu sebelum tahu pengajian, dia udah muslim. Ya. Dia suka membantu saudaranya berbuat baik. Setelah ngaji, dia lanjutkan berbuat baik itu. Dia lanjutkan melakukan amalan kebaikan. Maka Allah balas pahalanya yang dulu sebelum ngaji. Sama. Sebagaimana ini orang non-muslim yang dia melakukan amalan kebaikan pun Allah balas setelah dia masuk Islam. Dengan catatan, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keduanya adalah dilanjut. Jadi bukan setelah masuk Islam jadi pelit, bukan. Ya. Bukan setelah masuk Islam jadi pelit. Ya. Bukan setelah masuk Islam jadi mutus silaturahim, bukan. Sebelum masuk Islam rajin silaturahim, setelah masuk Islam sambung lanjutkan silaturahimnya. Ya. Sebelum masuk Islam suka ngutangin saudaranya, bahkan sering bantu saudaranya. Setelah masuk Islam dilanjut utangin saudaranya, dilanjut bantu saudaranya, dilanjut jenguk, kunjungi, datengin. Maka pahala yang Allah berikan bukan cuman yang sekarang setelah masuk Islam, tapi yang dulu dia pernah lakukan juga dikasih pahala, dibalas pahala. Ya. Ini faidah yang berapa? Yang pertama. Faidah yang pertama. Yang kedua, setelah masuk Islam, maka Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang lalu. Ini hampir sama, ya. Mana dalilnya? Rasul tadi mengatakan ketika ditanya oleh Hakim bin Hizam, ya Rasul, saya dulu sebelum masuk Islam masih jahiliyah. Saya itu orangnya baik ya Rasul. Saya biasa menyambung silaturahim. Saya biasa membantu saudara saya. Saya biasa baik kepada saudara, kepada tetangga. Bahkan saya juga biasa memerdekakan budak. Memerdekakan budak tuh nggak murah. Saya biasa sedekah, membantu orang yang miskin. Bahkan juga saya biasa, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan. Apakah saya dapat pahala setelah saya masuk Islam? Maka Rasul mengatakan apa? Aslamta ala ma salafa min khairin. Setelah kamu masuk Islam, maka lanjutkan perbuatan baik yang
yang sebelumnya kamu lakukan, maka engkau mendapatkan balasan apa yang telah dilakukan dulu ketika belum masuk Islam. Ya. Jadi bukan malah setelah masuk Islam buat saudaranya malah takut. Aneh nih orang. Setelah masuk Islam sekarang pelit lah. Salah. Kemarin sebelum masuk Islam bisa baik banget sama kita. Setelah masuk Islam boro-boro nanyain kabar. Ya, datang aja nggak pernah. Boro-boro datang nanyain kabar juga nggak pernah. Lah ini salah. Justru setelah masuk Islam dilanjutkan perbuatan baik yang dulu dilakukan. Ya. Kalau sebelum masuk Islam suka ngasih saudaranya 100.000, kalau datang tambah 200.000. Loh bu, kok jenengan ngasihnya 200.000, padahal dulu kan ngasihnya sebelum masuk Islam 100.000. Karena saya tahu pahala yang saya lakukan dulu ketika sebelum saya masuk Islam dapat pahala. Setelah saya lanjutkan ditambah pahalanya yang sekarang dan yang sebelum. Begitu. Nanti saudaranya jadi ikut masuk Islam. Oh begitu ya dalam Islam? Iya. Udahlah saya ikut masuk Islam biar saya dapat pahalanya. Begitu. Ya, jadi ini adalah sebagai dakwah. 6. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-70 ini, ketika seorang yang telah masuk Islam kemudian dia tambah amalan kebaikannya dari yang sebelum masuk Islam, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Saya ulangi, kalau yang pertama tadi dia melanjutkan biasa. Sebelum masuk Islam silaturahim, ngasih sedekah. Setelah masuk Islam dia tetap melanjutkan silaturahim, sedekah. Kalau yang kedua ini dia melanjutkan dan ditambah. Ya. Melanjutkan yang sebelumnya dia lakukan sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam ditambah. Kalau sebelum masuk Islam itu biasa paling berkunjung sebulan sekali. Ya, dikasih oleh-oleh satu kresek misalnya. Kresek apa? Kresek buah-buahan. Setelah masuk Islam dia lanjutkan dan ditambah. Berkunjungnya 2 minggu sekali. Bawanya nggak cuma sekresek buah-buahan. Ditambah apa lagi? Ditambah makanan. Ditambah apa? Ditambah makanan siap, ya, siap dimakan maksudnya. Ya, ayam goreng misalnya, ya. Bahkan enggak sebulan sekali, 2 pekan sekali. Datang ke sana, loh sekarang kok sering malah datang ke sini ngasih makanan. Dulu sebelum masuk Islam cuman buah 2 kilo. Sekarang kok ditambah ada makanan yang lain, ayam goreng bahkan enggak sebulan sekali, sampai 2 kali dalam satu bulan. Maka ketika ini dilanjut dan ditambah amal kebaikannya dari yang sebelum dia lakukan, Allah tambah pahalanya, dilipat gandakan lagi. Ini keutamaan ini. Oh berarti enak ya Ustadz yang masuk Islam. Oh masuk Islam tuh nggak gampang. Kita yang sudah beragama Islam dari kecil, malah mungkin dari bayi, karena orang tuanya Muslim, ya. Jangan ngiri. Ya kita sudah ada saudara yang Muslim, tinggal dilanjutkan. Ya. Kalau yang berbuat baik kepada non-Muslim yang dia masih kerabat dengan seseorang aja Allah kasih pahala, apalagi yang kalau kerabatnya sudah Muslim. Ya, tinggal merawat. Maka kalau ditambah kebaikannya, maka Allah tambah pahalanya. Luar biasa ini. Ya, semakin perhatian, semakin tutur katanya lemah lembut, semakin sopan, semakin baik, ya. Maka Allah akan balas pahalanya lebih. Rasul menyebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila salah seorang kalian berbuat baik di dalam Islam.
Ya. Memperbaiki lagi di dalam keislaman kalian, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap satu kebaikan yang dilakukan tuktabu bi asyri amsalihha, maka akan ditetapkan 10 kebaikan, digandakan, dilipat gandakan, dobelnya 10 kali lipat, ila sab'ati mi'ati di'fin, bahkan Rasul mengatakan dan ditambah, ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kapan? Kalau nambah kebaikannya setelah masuk Islam. Ditambah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dilipat gandakan apa? 700 kali lipat. Nikmat luar biasa. Ya. Jadi jangan pelit. Ya. Kalau kemarin sebelum masuk Islam suka bantu 100.000, setelah masuk Islam dibantu berapa? 200.000. Itu pahalanya Allah lipat gandakan lagi. Kalau yang dia masih tetap 100.000 saja, tetap dibalas pahala yang dia lakukan sekarang atau yang sebelumnya. Apalagi kalau ditambah. Apalagi kalau ditambah. Jadi kalau kita sudah mengenal Islam, sudah mendapatkan hidayatul Islam, justru harusnya tambah baik ke saudara. Harusnya tambah baik kepada keluarga. Harusnya bertambah apa? Bertambah perhatian. Kalau kita dulu sebelum masuknya Islam, ya, berbuat baik dilanjutkan. Atau yang dia sebelumnya belum kenal pengajian, sekarang tahu pengajian, dilanjutkan. Dulu nggak tahu ilmu agama, pakaiannya masih apa? Masih sebagiannya masih nampak auratnya. Ya. Karena yang dipakaikan pakaian itu cuman dari paha, ya, sampai dadanya doang. Tapi baik. Maka setelah sudah tahu pengajian, sudah tahu ilmu agama, sudah mendapatkan hidayah, setelah pakaiannya sudah syar'i, kemudian perilakunya sudah baik, maka berbuat baiknya kepada keluarga itu bertambah. Harusnya begitu. Bukan malah jadi pelit, bukan malah enggak perhatian. Ya. Faidah yang keempat. Kalau tadi amalan-amalan orang yang belum masuk Islam, setelah masuk Islam dibalas dengan pahala yang dulu pernah dia lakukan. Sekarang kalau dosa-dosanya gimana? Sebelum masuk Islam punya dosa enggak? Punya. Sebagaimana kebaikan juga ada, maka dosa juga ada. Sebelum masuk Islam, ya, biasa minum khamr, ya, biasa main judi, ya, atau mungkin ya berzina, ya, atau sebelum masuk Islam dia biasa, ya, apa? Ya, biasa pasang nomor, ya, apa nomor? Judi. Nah, setelah masuk Islam bagaimana dosanya? Kalau pahala kan jelas. Kalau pahala jelas tadi dibalas dengan syarat masuk Islam dan dilanjut, ya, dan dilanjut kebaikannya. Nah sekarang dosa-dosanya gimana? Maka dosa-dosanya Allah ampuni. Setelah masuk Islam dengan syarat itu. Setelah masuk Islam maka ada usaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sama. Ya. Jadi bukan karena meninggalkan yang diharamkan setelah masuk Islam karena terpaksa, bukan. Ya. Ayo kita main judi lagi, enggak, saya sudah masuk Islam. Loh kenapa memang? Iya, wong saya duitnya juga udah habis. Bukan karena uangnya sudah habis nggak mau main judi, tapi karena menginginkan agar pahala, agar dosa-dosa yang dia pernah lakukan sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam diampuni. Jadi dosa-dosa orang yang melakukan, ya, keburukan sebelum masuk Islam, setelah dia masuk Islam,
setelah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, dan dia berusaha menjauhi perbuatan yang diharamkan dalam Islam, maka Allah ampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi nikmat dalam agama Islam itu. Tapi itu tadi kuncinya masuk Islam dulu. Kuncinya masuk Islam dulu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan digugurkan dosa-dosanya, dengan diampuni dosa-dosanya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Surat apa, Bu? Al-Anfal ayat berapa, Bu? 38. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "lilladzina kafaru," untuk mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang belum masuk Islam, in yantahu yukfar lahum ma qad salafa." Jika mereka berhenti, ya, dari kekafirannya mereka, berarti berhenti dari kekafirannya, masuk Islam. Berhenti dari kesyirikannya, masuk Islam. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, mereka orang-orang yang masih bergelimang di dalam kesesatan, katakan kepada mereka, kalau mereka menyudahi perbuatan mereka dengan masuk Islam, yukfar lahum, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosanya, ya, maqad salafa, dari apa yang pernah dia lakukan dulu sebelum masuk Islam, akan diampuni dosa-dosanya, ya.